Kami nggak mau ada PWLSI di Jabodetabek. Titik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Nah teman-teman, kali ini Bahar bin Smith ya menggeruduk yaitu pelantikan PWILS di Depok, Jawa Barat. Dan Bahar bin Smith ini menggeruduk yaitu tempatnya Bang Haji Rhoma Irama Soneta Group. Nah seperti apa videonya? Coba mari kita simak videonya. Karena PWILS adalah ormas yang selama ini memecah belah umat Islam, memecah belah bangsa, mengadu domba sesama anak bangsa, mengkotak-kotakkan pribumi, non pribumi. Ini kan mengkotak-kotakkan namanya. Harusnya kita itu bersatu. Nah, jadi tujuan kami tidak lain. Kami tidak mau bubarkan pengajian. Kalau kami bubarkan pengajian, apa bedanya sama mereka? Kami tidak mau. Kami ingin ke depan Indonesia ini sama-sama aman. Walaupun andaikan beda tujuan, beda pemikiran, beda toriko, beda pemahaman, beda keyakinan, tetap saling menghargai. Ngapain harus bubarkan pengajian? Kami nggak mau ada PWLSI di Jabodetabek. Titik. Nah seperti itu teman-teman ya. Jadi Bahar bin Smith ini menolak PWILS yang dilantik yaitu di Jabodetabek. Jadi kenapa Bahar bin Smith ini menolak yaitu PWILS yang katanya dituduh sebagai PKI? Nah ini ada apa dengan Bahar bin Smith teman-teman? Jadi malah seperti anak kecil ya, bahwa para mukibin keruduk sana keruduk sini. Tapi kenyataannya teman-teman, sekarang ini ya para Habib Alawi ini banyak yang ditinggalkan oleh jamaahnya. Bahkan yang dulunya itu adalah anggota FPI itu sudah tidak lagi menjadi anggota FPI dan beralih yaitu mengkritisi ataupun membongkar yaitu kedoknya Habib Alawi. Kan yang selalu mengadu domba ataupun memprovokasi umat itu dari golongan siapa teman-teman? Dan banyak jejak digital dari Habib Alawi ini yang dimana mereka itu seperti Bahar bin Smith, lalu kemudian Bapak Rizik Syihab itu kalau berceramah isinya hanya orasi-orasi. Yang memecah belah bangsa ataupun yang mengadu domba, memprovokasi itu siapa kalau bukan dari Bahar bin Smith dan Bapak Rizik Syihab. Banyak kalau kita lihat yaitu ceramah-ceramahnya teman-teman. Dan tidak itu juga teman-teman, seperti Bahar bin Smith ini selalu merasa paling mulia. Jadi nasabnya itu merasa paling tinggi, paling mulia, dan mengatakan satu Habib yang bodoh lebih mulia daripada 70 kiai. Ini kan yang mereka selalu membanding-bandingkan teman-teman. Padahal nasabnya saja itu yang katanya mengaku sebagai surat Nabi, tapi kenyataannya tes DNA saja tidak berani. Dan hasilnya adalah DNA-nya DNA Yahudi Ashkenazi. Nah teman-teman, coba mari kita simak yaitu tanggapan dari Kiai Ubaidillah mengenai kelakuan Bahar bin Smith ini yang menggeruduk yaitu pelantikan PWILS di Depok, Jawa Barat. Coba mari kita simak videonya. Saya kasihan melihat FPI dan Kang Bahar, karena mereka ini dalam kondisi apapun saudara dalam konteks sesama umat. Min ummati Nabiul Mustafa Al-Mujtaba Al-Murtada Al-Muntaqa Habibil Mahbub Syafil Ilali wa Mufarijil Qurub Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kasihan dilihat dari sisi materi dakwahnya, nampak dakwah-dakwah yang agitatif, provokatif, penuh emosi, amarah, jumawa. Dilihat dari gerakan lebih-lebih sekarang ini, seperti ada penurunan drastis, penurunan yang luar biasa. Dari segi attitude, kasihan, seperti betul-betul tidak gentle dan tidak gagah gitu, seperti anak-anak yang SMA, baru sana. lulus SMA itu loh, yang sedang euforia lulusan. Geruduk sana, geruduk sini. Nah, fenomena ini saya lihat ketika terjadi pelantikan PWILS di Depok, di Istana Rhoma Irama, Bang Haji, di Soneta Group. Contoh misalnya ketika pelantikan itu berlangsung jam 8:30, jam 9, tentu dimulai acara 1 jam sebelumnya yaitu jam 8. Tetapi ingin menggagalkan pelantikan itu datangnya setelah acara pelantikan selesai dengan penuh tadi yang saya katakan agitatif, provokatif. Tapi hanya hitungan jari. Bahar Smith didampingi beberapa orang dengan penuh marah. Setelah itu dia naik mobil,
dan keluar dari pintu mobil dalam posisi mobil berjalan sampai pecinya terbang terhampar angin. Yang ngomong-ngomong seperti orang yang ya saya katakan tidak terkontrol, omongannya itu tidak terkontrol, nampak kekanak-kanakan, memalukan marwah yang lain tentunya. Diikuti oleh iringan motor, hanya beberapa hitungan jari, dengan ungkapan-ungkapan yang ya kasihan saya, menyebut kata-kata yang saya nggak mau ngulang nggak enak, sesuatu yang nggak baik kok diulang nanti jadi kebiasaan. Ya seputar ujaran-ujaran yang menyudutkan masyarakat pribumi, dalam konteks ini PWI-LS, dengan ujaran-ujaran stereotip, katakan 30S, katakan begitu. Ada istilah khusus kan di bulan itu yang jadi apa ya, jadi kebiasaan untuk menuduh orang yang nggak sepaham dengan dicap dengan dengan istilah yang terdiri dari 3 huruf. Saya nggak enak mengungkap itu, nggak enak. Itu kasihan, nggak efektif. Pelantikan udah selesai, keluar-keluar yang tidak diikuti banyak orang. Padahal setahu saya sebelum diskursus nasab, Jabotabek itu basis FPI. Sekarang kok jadi drastis begitu. Ibarat FPI yang kita lihat dulu seperti itu. Ketika jemput Rizik Syihab seperti itu. Dulu setiap ada kegiatan, wow itu pasti di atas 200-300 itu. Iya. Tapi acara pelantikan itu katanya mau menggagalkan. Yang datangnya itu terlambat, sementara acara sudah selesai. Itu nggak sebanyak yang kita prediksi. Dan itu menurut saya sebagai cermin bahwa memang betul yang telah dikatakan Mas Gembul itu, Pak Rizik sudah nggak punya pamor. Pamornya sudah menurun drastis, pengaruhnya sudah betul-betul tidak memiliki pengaruh. Kecuali didukung oleh beberapa komunitas dari Habib yang lain. Tapi dari PFI sendiri sudah kehilangan pamor. Apalagi dibandingkan dengan Bang Haji Roma Irama. Ketika masih rame-ramenya FPI sebelum terjadi diskursus nasab, itu pun jauh di bawah fan-nya Bang Haji Roma Irama, penggemarnya Bang Haji Roma Irama. Apalagi saat diskursus nasab, ya nggak seberapanya dari penggemar Bang Haji Roma Irama. Selain penggemar musik Bang Haji Roma Irama itu banyak, penggemar pada sosok Bang Haji Roma Irama itu sendiri, termasuk legend lagu-lagu dangdutnya Bang Haji Roma Irama, termasuk juga senioritas. Bang Haji itu jauh usianya lebih tua loh daripada Kang Bahar Smith itu. Makanya sangat tidak etis dan tidak sopan ketika mengungkapkan sebuah ungkapan yang berhubungan dengan Bang Haji Roma Irama itu dengan ungkapan-ungkapan yang sangat negatif. Ibarat anak muda dengan orang tua. Nah, gitu itu katanya revolusi akhlak. Revolusi akhlak apanya? Revolusi akhlak, kampanyenya, ungkapan-ungkapannya, prakteknya nggak sopan sama orang tua. Ya Allah ya kali. Itu yang saya lihat dari perjalanan terakhir FPI, relevansinya dengan jumlah basis massa yang pernah dimiliki. Ternyata terjadi penurunan yang sangat drastis, dan itu bisa dibaca pada saat pelantikan PWI-LS di Soneta Group Bang Haji Roma Irama. Dan yang terakhir, saya heran, ini terakhir dalam bentuk pertanyaan saja, saya heran mengapa organisasi yang notabene dilarang, meskipun ganti nama, tapi pada dasarnya kan itu FPI Reborn istilahnya. FPI yang lahir kembali dengan nama yang disesuaikan gitu aja. Tapi secara simbol, ornamen masih sama, ketokohannya juga sama. Yang notabene itu dipermasalahkan, tapi masih bisa bebas berkeliaran. Bahkan masih bisa berhadapan-hadapan dengan leluasa, dengan penuh agitasi, dengan organisasi yang notabene dapat izin resmi dari pemerintah. Dalam konteks keleluasaan berekspresi, meskipun berserikat mengeluarkan pendapat itu dilindungi undang-undang, tapi secara lebih teruji berserikat dan mengeluarkan pendapatnya itu teruji PWI-LS. Mengapa saya katakan teruji? Karena dapat perizinan, organisasi PWI-LS dapat perizinan. Itu artinya terverifikasi oleh pemerintah sehingga dapat izin. Tapi kalau FPI itu nggak teruji, karena hasil verifikasi mesti minimal ada kelengkapan-kelengkapan yang harus dilengkapi. Karena telah dibubarkan. Entah telah dibubarkan karena ada masalah,
atau telah dibubarkan karena tidak memenuhi syarat. Itu yang bisa bicara yang Kemenkumham tentunya. Tetapi akurasi telah terverifikasi itu justru yang lebih terverifikasi PWILS, resmi sudah dapat perizinan dari pemerintah. Tapi ketika dua komunitas ini sedang berselisih, itu seperti sama. Harusnya yang lebih diberi peringatan yang belum terverifikasi dalam konteks berserikat atau organisasi. Karena itu bagian daripada bentuk komitmen dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai bentuk pengakuan terhadap sistem pemerintahan yang sah. Organisasi apapun harus menyesuaikan. PWLS juga menyesuaikan, harusnya FPI juga harus menyesuaikan itu. Nah, tetapi ala kulli hal saya tidak tahu duduk persoalan organisasi FPI sekarang ini, meski berbagai informasi itu telah kita dengarkan sebagai organisasi yang memang perlu mendaftarkan ulang lagi atau merubah visi misi untuk mendapatkan keabsahan berpendapat dan berserikat secara organisatoris. Nah, teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya menurut tanggapan dari Kiai Ubaidillah Tamam Munji. Jadi Bahar bin Smith ini gak rela teman-teman kalau pelantikan PWLS ini ya pasti akan menjadi sesuatu halangan ya bagi Bahar bin Smith. Karena pasti tentunya bisnis makam kan sudah rungkat teman-teman. Bisnis nasab juga sudah rungkat. Nah, di sini Bahar bin Smith ini ya tidak terima bahwasanya PWLS ini kok ya melakukan pelantikan di Jabotabek. Nah, berarti teman-teman ya, ini kan masyarakat ataupun kaum muslimin Nusantara ini sudah mulai cerdas. Jadi bisa memilih mana yang benar, mana yang salah. Jadi kalau secara kita lihat, yang dimana mereka ini Habib Alawi, mereka kan mengaku sebagai zuriat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kan sangat jauh sekali teman-teman ya karakter Rasulullah. Apalagi yang diakui adalah orang yang paling mulia di muka bumi ini adalah Rasulullah, diakui oleh orang yang mengaku adalah zuriat Nabi seperti Ba'lawi, yaitu Bahar bin Smith, Rizik Syihab dan Habib yang lain. Kenapa teman-teman ya? Habib Ba'lawi ini kok mereka itu lebih suka marah-marah, ngamuk-ngamuk, meledak-ledak, mencaci maki. Jadi kan sangat berbeda ya teman-teman ya dengan akhlak Rasulullah, karakter Rasulullah gitu ya. Yang namanya keturunan ya, apalagi keturunan Rasulullah teman-teman, tentunya tentunya kurang lebih itu pasti akan mencontohi yaitu karakter Rasulullah teman-teman. Nah, ini kok kebanyakan yang ngaku Habib, ngaku keturunan baginda Nabi ya, zuriat Nabi, tapi kok begitu itu teman-teman. Pasti kan ada yang nggak benar ini. Jadi kalau berceramah itu isinya hanya provokatif. Lalu kemudian ketika dibongkar, ketika itu dilawan, nah ini merasa paling terzolimi. Jadi yang kemarin-kemarin itu yang mengatakan bahwasanya asa golok, asa pedang, asa celurit, suruh bawa senjata tajam lah. Tapi kenyataannya teman-teman, ketika berhadapan langsung ya. Padahal itu kalau saya telusuri videonya ya PWI itu kan lagi rembukan sama polisi. Nah, di situ awal mulanya pas rembukan lampu dimatikan kemudian ada lemparan batu. Jadi memprovokasi teman-teman. Terjadilah pecah bentrok, tak terkendalikan. Jadi kenapa ya mulai dari Habib pengikutnya juga sering marah-marah gitu ya. Mempersekusi dan lain-lain. Jadi jejak digitalnya itu tidak akan padam teman-teman, akan terus itu bermunculan jejak digitalnya yaitu Habib Ba'lawi maupun pengikutnya. Nah, itu saja ya teman-teman yang ingin saya tampilkan ya. Oke, kita bertemu di video berikutnya. Jika video bermanfaat jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.